Psychodynamic approach ini berkembang melalui pendidikan atau pengasuhan seseorang. Psychodynamic approach dalam kepemimpinan mempunyai dua asumsi dasar. Yang pertama, karakteristik seseorang dari individu yang tertanam di dalam dirinya dan tidak bisa diubah dengan cara apapun. Yang kedua, orang itu mempunyai motif dan perasaan yang ada di dalam alam bawah sadarnya dan juga tidak dapat disadari oleh orang tersebut atau biasa disebut superego atau kesadaran moral seseorang. Sebab itu, perilaku seseorang tidak hanya merupakan hasil dari tindakan atau respon yang bisa diamati, melainkan emosi dari pengalaman sebelumnya atau biasa disebut watak atau sifat. Pendekatan psikodinamik ini berasal dari Sigmund Freud tahun 1938, yaitu psikoanalisis, lalu dilanjutkan oleh Carl Gustav Jung yang kemudian mendasari pendekatan psikodinamik dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, teori ini berguna untuk membentuk kepribadian sebagai kelompok proses dinamis yang berubah secara konstan dan sering bertentangan satu sama lain. Penekanan khusus berada pada bagaimana kepribadian orang dewasa dibentuk oleh resolusi konflik antara aspek-aspek yang tidak disadari dengan nilai-nilai dan kata hati dalam superego pada pembentukan karakter. Maka itu, pemimpin sangat berpengaruh pada apa yang ia lakukan ke pengikut, karena kepribadian pengikut itu dibentuk sebagai dorongan oleh konflik yang berbeda pada waktu yang berbeda, yaitu di masa pembentukan kepribadian pengikutnya itu yang berpengaruh pada psikologi dalam diri pengikutnya. Hal ini dapat memberikan wawasan ke dalam pikiran bawah sadar dan meyakinkan bahwa setiap perilaku yang dilakukan itu telah ditentukan itu penting. Teori psikodinamik ini memandang perilaku kita sepenuhnya disebabkan oleh faktor-faktor alam bawah sadar yang tidak dapat kita kendalikan. Contohnya, saya merupakan seorang mahasiswa dan juga seorang atlet. Nah, saya telah mengukur mekanisme pertahanan pada diri saya dan menggunakannya untuk membantu pada saat saya menanggulangi stres atau rasa gelisah yang sering saya alami. Secara spesifik, saya sebagai seorang atlet sering merasa terancam dengan prestasi saya. Maka itu saya harus tetap fokus untuk mempertahankan, bahkan saya harus meningkatkan prestasi saya sebagai seorang atlet. Namun, sebagai seorang mahasiswa, saya juga harus tetap fokus dalam bidang akademik yang saya jalani. Nah, hal itu terkadang sering mengakibatkan saya merasa gelisah, bahkan stres. Sebagai pertahanan diri dari rasa gelisah dan stres ini, saya menjalankan berbagai macam mekanisme yang di luar alam bawah sadar saya yang tidak saya sadari, seperti saya jadi sering menghindari masalah, menangis, berpikir negatif, dan bahkan sampai mengurung diri. Saat mekanisme pertahanan tersebut yang kurang tepat tersebut saya gunakan atau saya jalani di luar alam bawah sadar saya, penampilan atau bahkan kepuasan atau hasil yang saya dapat itu akan sangat berpengaruh. Nah, maka itu sebenarnya kelemahan terbesar dari psychodynamic approach ini yaitu dalam hal pendekatan ini sulit untuk dites atau diukur, dan pendekatan ini juga hanya berfokus besar pada faktor-faktor internal dari perilaku yang kita jalani dan kurang memperhatikan adanya faktor lingkungan sosial. Jadi kontribusi utama dari pendekatan ini adalah pemahaman bahwa tidak semua perilaku seseorang berada dalam kontrol secara sadar. Oleh karena itu, pada suatu waktu mungkin saja akan sesuai untuk berfokus pada faktor-faktor di luar kesadaran dari perilaku yang kita lakukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai psychodynamic approach. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun contoh yang sudah saya terangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Zara Faza Aska dari Fakultas Pariwisata, Manajemen Perhotelan, Universitas Pelita Harapan. Terima kasih.